Shalom semuanya teman-teman. Kembali lagi bersama saya dengan John Yus Labolo dan ini reson saya Dr. Victor Sendra MPDK. Halo semua, halo. Teman-teman semua, hari ini kami akan membahas apa sih tantangan kita sebagai pelayan penginjil pada saat ini di era digital zaman sekarang. Tadi saya mau nanya, tentu dalam era digital zaman sekarang kita sebagai penginjil banyak sekali tantangan kita. Dan kalau kita perhatikan di media sosial sekarang, banyak sekali anak-anak muda seringkali kalau mereka ikut tren atau bagaimana, mereka kebanyakan mualaf. Jadi apa sih tugas kita sebagai penginjil untuk mencegah hal itu? Untuk mencegah hal itu ya? Iya. Pertanyaan yang bagus sebenarnya Joni ya. Mari kita lihat sebentar apa yang kita pahami dan kita mengerti di dalam iman Kristen. Ya, kita memahami ada yang namanya ketekunan orang-orang kudus. Sehingga pemahaman ini yang pertama ya Joni. Jadi dengan memahami ketekunan orang kudus artinya kita paham bahwa kalau seorang bisa bertekun, bisa bertahan di dalam Kristus itu karena pekerjaan dari Allah sendiri. Dan di satu sisi yang lain ini juga berarti bahwa Allah menjaga dan tidak mungkin gagal dalam menjaga umatnya. Sehingga kalau ada orang yang akhirnya tidak percaya dalam hidupnya, maka kita bisa pahami bahwa orang itu benar-benar bukanlah orang yang percaya pada dasarnya. Ya, maka kita harus paham juga ada orang yang terlihat seperti orang percaya, tetapi pada hakikatnya bukan disebut orang percaya yang sejati. Mari coba kita perhatikan sedikit, ada bagian ayat yang akan kita baca bersama-sama, atau saya bacakan untuk Joni saja. Terambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-26 sampai kepada ayatnya yang ke-30 saja. Demikian kata firman Tuhan, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan Yesus, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihat ya, ini kata Tuhan Yesus sendiri. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perhatikan bagian ini. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi seorang pun tidak akan merebut dombanya Tuhan Yesus dari tangannya Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi, kalau bagian ini juga ditambahkan kepada Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai kepada 39 kalau saya tidak salah. Maka kita bisa lihat begini, tidak ada yang bisa memisahkan seorang percaya yang sejati daripada Allahnya. Kenapa? Karena Allah yang menjaga, karena Kristus menjaga umatnya. Kayak gitu ya, Joni ya. Jadi memang pada akhirnya kita akan bilang, kalau seorang pada akhirnya berpindah atau tidak percaya lagi kepada Kristus, maka saya harus katakan memang pada dasarnya dia bukanlah orang percaya sejati. Nah, tetapi di sisi yang lain, kita juga tetap punya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak Tuhan, dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan. Seperti dikatakan Matius 28, 19-20. Ya, jadi tugas kita adalah beritakan Injil Tuhan, muridkan segala bangsa, jadi muridnya Tuhan. Pergi, ajar, dan baptis segala bangsa. Jadi, keseimbangan di antara keduanya harus tetap ada, sehingga kita jadi orang Kristen yang sehat. Oke, Joni, kita harus ingat bahwa orang menjadi percaya itu karena pekerjaan Tuhan. Orang tetap percaya sampai kepada akhir hidupnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, bukan berarti orang percaya atau kita itu menjadi orang yang pasif karena Tuhan bekerja. Tetapi karena Tuhan bekerja, maka kita juga mengerjakan bagian kita. Itulah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Terus beritakan Injil Tuhan. Terus beritakan Injil Tuhan, karena pada dasarnya kita tidak tahu yang mana yang akan percaya. Tapi ingat, Allah sudah tahu semuanya. Berarti Pak, sebenarnya mereka itu memang pada dasarnya bukan orang percaya. Karena kan banyak sekali, mungkin mereka itu dari keluarga Kristen, lahir dari keluarga Kristen, makanya mereka jadi Kristen. Tiba-tiba pas mereka sudah dewasa, mereka jadi mualaf. Mungkin dari sisi itu ya Pak. Dan saya harus pastikan iman itu tidak tergantung pada garis keturunan. Ya. Tidak semua anak orang percaya menjadi orang percaya atau sungguh-sungguh orang percaya. Ya, di dalam kisah Injil kita harus juga pahami berkali-kali, sebenarnya ada Tuhan Yesus sudah juga ngomong ini, sebenarnya Israel sejati itu bukannya yang Israel sejati itu adalah Israel yang beriman kepada Allah, itu saja.
Jadi tidak serta-merta orang yang lahir karena keturunan dari Abraham disebut sebagai Israel sejati. Israel sejati. Gitu ya. Dan menarik Joni, ada di 1 Yohanes pasal 2 ayat 19, ada ayat itu ngomong kayak gini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi terlihatnya seperti orang percaya, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh orang percaya. Berarti kita sebagai penginjil juga tetap ada peran meskipun mereka sudah mualaf. Tentu kalau hal ini kan banyak takutnya anak-anak muda nanti akan terpengaruh. Karena kalau saya perhatikan di era digital sekarang, entah mereka, sedangkan mereka itu ikut-ikut tren sebenarnya. Karena ada ya, contohnya tanda salib dari 2005 mereka lahir sampai 2025 mereka Kristen, tiba-tiba di tahun 2005 bulan sekian mereka jadi mualaf. Jadi saya lihat ini suatu tantangan buat kita sebagai penginjil. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap beritakan Injil Tuhan karena kita tidak tahu kapan Tuhan berkarya atas diri orang lain. Siapa yang dipanggil dan siapa yang tidak. Ya. Pada akhirnya itu adalah bagiannya Tuhan, misterinya Tuhan, tetapi tugas kita tetap terus beritakan Injil Tuhan. Walaupun memang pada penampakan luarnya kita bisa tahu, kita punya conviction bahwa seorang itu percaya atau tidak, gitu ya. Tetapi sampai kepada akhir itu seseorang terus beritakan Injil. Ya, baik buat diri kita sebagai anak Tuhan maupun buat orang lain yang mungkin hari ini terlihat kok kayaknya dia menolak Injil atau dia tidak percaya. Kita beritakan Injil kepada mereka. Siap. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih Pak, karena ini suatu hal yang membingungkan kita sebagai penginjil. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin saya berpikir ini suatu hal tantangan kita sebagai penginjil. Jadi saya cuman tanya tadi apa sih peran kita sebagai penginjil, apa yang kita lakukan. Ternyata apa sudah bicara hal demikian, kita terus memberitakan Injil. Jadi kita sebagai penginjil itu bukan suatu hal tantangan kita, tapi itu suatu semangat kita untuk terus memberitakan Injil juga. Penutup saja buat Joni. Jadi Joni harus ingat juga satu, perintah untuk beritakan Injil itu diberikan untuk setiap orang percaya. Jadi bentuknya itu adalah perintah. Kalau perintah itu harus dikerjakan. Kalau dikerjakan berarti setiap anak Tuhan mesti mengerjakan. Nomor satu itu. Nomor dua, seorang menjadi percaya itu bukan karena pekerjaan kita, bukan karena pemberitaan kita hebat, bukan karena perkataan kita hebat, tetapi karena pekerjaan dari Allah sendiri. Ya, Allah yang melahirbarukan dan Allah yang membuat kita menjadi percaya. Ya. Dan bahkan kemudian kita harus pahami juga yang ketiga adalah bahkan Allah sendiri yang menjaga umatnya. Ya. Di dalam ketetapan Orang Kudus itu artinya Allah lah yang menjaga umatnya untuk mereka tetap bertahan dan tetap percaya, terus percaya sampai kepada akhir hidupnya. Itu kesetaraan kedua kali. Di atas segala usaha kita sebagai orang percaya untuk terus bertekun di dalam Kristus. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Teman-teman semua, sekian video kali ini. Kiranya video kali ini memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terberkati ya semua. Terberkati.